2010, saya dari kelompok 14 Wisdom D. Nah, di sini saya mereview jurnal yang berjudul Perbandingan Jumlah Ukuran Stomata pada Daun Pisang Kluthuk dan Daun Pisang Ambon. Nah, pisang kluthuk merupakan kultivar pisang yang masih endemik asli dan memiliki kekebalan tubuh yang unggul dibandingkan pisang lainnya. Sedangkan pisang Ambon merupakan kultivar pisang yang banyak ditanam petani untuk diambil buahnya dan memiliki kekebalan tubuh yang rentan terhadap penyakit dan cacaman biotik. Nah, karena di sini bagaimana peran stomata pada tanaman pisang tersebut. Nah, stomata merupakan tempat pertukaran CO2 dan penguapan O2 dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah dan ukuran stomata antara pisang kluthuk dan pisang Ambon. Nah, menurut Mutakin 2016 mengatakan bahwa kerusakan pada stomata dan daun yang berada di pinggir jalan jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang berada di cagar alam, dan kerapatan stomata yang berada di pinggir jalan jauh lebih besar dikarenakan polutan yang menempel pada stomata menyebabkan stomata tersebut rusak dan akan merangsang produksi stomata lebih banyak untuk aktivitas fotosintesis agar berjalan normal. Nah, stomata yang bisa rusak akibat polutan dan merusak kualitas daun tidak menutup kemungkinan bahwa stomata juga merupakan tempat masuknya penyakit-penyakit pada daun tersebut. Nah, stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah word cell atau sel penutup yang memiliki fungsi sebagai celah pada tumbuhan dalam pertukaran gas CO2 dan penguapan O2 pada tumbuhan. Nah, stomata ini terletak hampir di semua bagian tumbuhan, tetapi stomata yang paling berperan adalah stomata yang terletak pada daun. Nah, mengapa stomata yang terletak pada daun sangat berperan besar? Karena yang kita tahu bahwa pada daun lat banyak terjadi atau tempat terjadinya fotosintesis dan yang akan memberikan makanan atau membuat makanan bagi tanaman. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian non-eksperimen. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengambilan sampel pada daun pisang yaitu dengan mengoleskan kutex bening pada permukaan daun dan pada bagian bawah daun, kemudian didiamkan selama 10 menit untuk melihat perbandingan banyaknya stomata pada kedua tanaman pisang tersebut. Kemudian, setelah kutex bening tersebut kering, kita lekatkan selotip bening. Setelah itu, selotip bening itu ditekan-tekan agar selotip bening dan kutex tersebut dapat melekat dengan sempurna. Kemudian, angkat selotip perlahan hingga kutex ikut terangkat dan rekatkan pada objek gelas. Nah, untuk menghitung jumlah stomata, maka harus kita gunakan alat yaitu mikroskop dengan perbesaran lensa 10x10 sama dengan 100 kali dan counter sebagai alat pembantu perhitungan. Sedangkan alat yang digunakan sebagai pengukur stomata adalah OptiLab yang dihubungkan pada mikroskop dengan perbesaran 4x10 sama dengan 400 kali. Nah, dengan pembahasan stomata di atas, dapat diasumsikan bahwa tanaman pisang memiliki stomata yang paling banyak berada di bawah permukaan daun, dan ukuran stomatanya lebih besar di atas permukaan dibanding di bawah daun. Hal ini dikarenakan karena intensitas cahaya yang diterima di permukaan atas daun lebih banyak dibandingkan pada bawah daun. Hal ini sama dikemukakan oleh Campbell 2008 bahwa stomata banyak pada bagian bawah daun karena untuk mengurangi transpirasi karena permukaan bagian bawah daun menerima lebih sedikit cahaya matahari dibanding dengan permukaan atas. Nah, untuk melihat stomata terbuka sempurna, maka pengambilan sampel ini seharusnya kita lakukan pada pagi hari. Karena pada pagi hari, stomata akan terbuka untuk memulai proses respirasi. Cahaya yang merangsang sel penjaga untuk mengakumulasikan kalium, serta cahaya juga merangsang pembukaan stomata dengan mendorong fotosintesis kloroplas sel penjaga untuk menyediakan ATP agar terjadinya transfer aktif ion hidrogen.
Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan pada praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa transpirasi merupakan proses hilangnya air dari jaringan tumbuhan ke atmosfer. Air yang ditranspirasikan tanaman kebanyakan melalui daun, karena di daun terdapat stomata yang menjadi suatu jalan keluarnya air dari dalam tumbuhan. Nah, proses transpirasi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya dari kelembapan serta faktor internal, yaitu dari jumlah luas daun, serta bagaimana peran stomata dalam mengatur penguapan serta fotosintesis yang berlebihan pada saat tumbuhan mengalami kekeringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.